Baik, kita lanjut kembali soal yang nomor 17. Fx dikurang 1 diketahui x dikurang 1 per 2x dikurang 1. Nah, kita terlebih dahulu mencari fx. Nah, gimana cara untuk mencari fx? Berarti tambah 1. Apa yang ditambah 1? Setiap x-nya kita tambah 1. Ya. Nah, berarti x tambah 1 kemudian dikurang 1 dibagi dengan 2 kali x tambah 1 kemudian dikurang 1. Nah, ini nilainya sama dengan x aja di atas, kemudian dibagi 2x ditambah 1. 2x, 2 kali 1, 2 dikurang 1. Ya. Nah, kemudian kita mau cari f inverse x-nya. Nah, bentuk pecahan. Bagaimana inverse suatu fungsi pecahan? Nah, ini 1 pindahkan kemari menjadi negatif 1, dan koefisien x ini menjadi negatif 1, dan koefisien x 1 kita pindahkan ke bawah menjadi negatif 1, ya, sesuai dengan rumus yang terdahulu. Nah, f inverse x-nya berarti menjadi minus x dibagi dengan 2x dikurang 1. Nah, kebetulan yang ditanya bukan f inverse x aja, tapi f inverse 2x dikurang 1. Nah, berarti x-nya kita ganti menjadi 2x dikurang 1 dibagi dengan 2 kali 2x dikurang 1 kemudian kurang 1. Ya, ini kalau kita selesaikan berarti negatif 2x tambah 1 kemudian dibagi dengan 4x dikurang 2 dikurang 1 berarti kurang 3. Ya, jadi yang ditanya pilihannya adalah yang negatif 2x tambah 1 yang B. Ya, pilihannya adalah yang B. Kemudian lanjut nomor 18. Ya, soal nomor 18 diketahui f dan g. Ya, diketahui fx-nya sama dengan 3 tambah 2x. Nah, kemudian diketahui lagi fungsi gx-nya adalah 3x dikurang 1 dibagi dengan x tambah 4. X tambah 4. Nah, kemudian yang ditanya adalah FOGX. FOGX ini artinya adalah FGX. Ya. Nah, kalau kita masukkan berarti F G-nya adalah 3x dikurang 1 dibagi x tambah 4. Nah, berarti artinya ini sama dengan ke fungsi f gantilah x-nya, ini fungsi f. Gantilah x-nya ini menjadi 3x dikurang 1 per x tambah 4. Nah, berarti 3 ditambah 2 kali. Ya, ini kita isi x-nya menjadi 3x dikurang 1 dibagi x tambah 4. Ya. Nah, ini pengertiannya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 3 kita kali dengan ini bagi ini. Berarti 3x ditambah 12. Ditambah 2-nya kita masukkan ke dalam 6x dikurang 2. Kemudian ini penyebutnya udah sama, x ditambah 4. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 9x dikurang 2 tambah 12, berarti tambah 12 dibagi dengan x tambah 4. Ya. Nah, itu FOGX-nya. Nah, kemudian kalau di pilihannya ini yang ditanya adalah FOG inverse x. Nah, kembali ke bentuk inverse fungsi pecahan, ya, yaitu 9 kita pindahkan menjadi negatif 9, 4 kita pindahkan menjadi negatif 4. Ya, berarti hasilnya negatif 4x tambah 12 dibagi dengan x dikurang 9. Ya, ini kalau kita kali negatif lagi berarti hasilnya 4x dikurang 12 dibagi dengan min x ditambah 9. Nah, kalau kita lihat pilihannya, ini pilihannya adalah yang A. Ya, pilihannya yang A. Itu untuk soal yang nomor 18. Sekarang yang nomor 19. Ya. Nah, fungsi akar. Di mana diketahui fungsi fx sama dengan akar dari bentuknya x kuadrat ditambah x dibagi dengan x dikurang 1. Ya. Nah, yang ditanya terdefinisi untuk interval x-nya berapa?
Nah, berarti yang ditanya adalah domain fungsi. Domain fungsi atau syarat daripada fungsinya. Yang perlu kita perhatikan, bentuk akar ini harus seluruhnya besar sama dengan 0. Kalau pada fungsi akar, yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Nah, berarti x kuadrat ditambah x dibagi dengan x dikurang 1 wajib besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan, keluarkan x yang di atas, tinggal x tambah 1, kemudian dibagi dengan x dikurang 1, besar sama dengan 0. Kalau kita lihat pembuat nolnya, 0, minus 1, dan 1. Kita masukkan ke garis bilangan. Ya, ini kalau kita masukkan ke garis bilangan, nilai x-nya, ya, yaitu ada negatif 1, ada 0, dan ada 1. Kalau kita uji contohnya satu bilangan, ada di sini angkanya 2. Kalau kita isi di sini x-nya 2. Positif ya, positif 2, 2 tambah 1, ini juga semuanya positif. 2 dikurang 1, ini juga hasilnya positif. Positif kali positif, positif dibagi positif. Jadi yang perlu kita perhatikan itu cukup tandanya saja. Nah, berarti pada interval yang kita uji tadi tandanya positif. Nah, kemudian kita lawankan tandanya. Kemudian di sini negatif. Nah, kemudian yang diminta tadi adalah yang besar sama dengan 0, berarti yang positif. Intervalnya mulai dari sini sampai kemari dan yang berikut ini sampai ke sana. Nah, kemudian ingat di sini pertidaksamannya pakai besar sama dengan 0. Tapi kalau ini kita berikan tanda besar sama dengan 0 berarti bulat penuh. Nah, ingat 1 ini tidak boleh bulat penuh, artinya tidak boleh ikut x-nya sebesar 1. Ingat syarat pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. Pecahan ini akan bernilai 0 di penyebutnya apabila x-nya sama dengan 1. Jadi 1 itu tidak boleh kita ikutkan. Nah, jadi himpunan akhir dari penyelesaiannya ini adalah x yang terletak di antara negatif 1 sampai 0, kemudian atau x yang besar dari 1. Ya, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kita perhatikan pilihannya adalah yang D. Ya, pilihannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang terakhir nomor 20. Di sini soalnya diketahui fungsi f dan g. Kemudian yang ditanya g dot f inverse 2. Ya. Nah, berarti kita cari dulu g dot fx-nya. Ya. Nah, yaitu g fx. G fx. Berarti g fx-nya sudah diketahui bentuknya akar x. Nah, ke fungsi g x per x tambah 1, ganti x-nya menjadi akar x dibagi akar x ditambah 1. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan cari inverse-nya. Nah, tentunya ini kita anggap dulu sebagai fungsi y, ya. Nah, kemudian untuk mencari inverse-nya, ini kita kali silang. Berarti akar x sama dengan y dikali akar x ditambah y. Kemudian yang ada x-nya kita gabung. Akar x dikurang y akar x sama dengan y. Nah, kemudian ini akar x-nya kita keluarkan, tinggal 1 dikurang y sama dengan y. Ya, berarti akar x ini sama dengan y dibagi dengan 1 dikurang y. Ya. Nah, kalau udah dapat akar x, ini kalau kita kuadratkan, berarti x sama dengan, ini kita kuadratin, y per y tambah 1, yang di bawah penyebutnya adalah 1 dikurang y kuadrat. Ya, ini kita kuadratkan. Nah, berarti inilah inverse-nya. Berarti FOG inverse x, ya kan, kalau kita mau cari FOG ini kalau kita cari GOF inverse x-nya, hasilnya adalah x per 1 dikurang x kuadrat. Ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah GOF inverse x-nya kita ganti jadi 2 gitu. Nah, berarti hasilnya 2
per 1 dikurang 2, ini kita kuadratkan. Nah, berarti hasilnya tinggal 2 per min 1 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 4. Ya, jawabnya adalah yang E. Nah, ini sedikit di sini saya terangkan kembali. Kalau yang dikatakan dengan inverse berarti kita cari X-nya. Ini kita kali silang, kemudian kita kelompokkan, dapat X seperti ini, tentunya kita kuadratkan. Bentuknya jadi Y per 1 dikurang X kuadrat. Sebelah kanan, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Nah, kalau sudah dapat X, itulah inverse-nya. Jadi X ini adalah inverse, ya. Nah, kalau udah dapat dalam bentuk X sama dengan, itu fungsi inverse-nya. Kemudian yang ditanya, inverse untuk X sama dengan 2. Tinggal kita isi X-nya 2. Jawabnya adalah yang 4. Oke, semoga sukses untuk persiapan MIT Matematika Wajib.